Pemirsa, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK menjadwalkan pemeriksaan istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, besok di kediaman pribadinya. Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu mengatakan pemeriksaan terhadap Putri rencananya dilakukan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Edwin Partogi tidak merinci lebih detail, namun pemeriksaan psikologis ini berkaitan dengan permohonan perlindungan Putri sebagai korban pelecehan seksual. Ini adalah pemeriksaan asesmen psikologis pertama yang dilakukan terhadap Putri, dan hasil pemeriksaan tersebut akan menjadi rujukan bagi LPSK untuk pemeriksaan selanjutnya. Cukup ya teman-temannya. Terima kasih ya. Mohon maaf ya. Cukup ya. Sebelumnya istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati mendatangi Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat kemarin. Kedatangan Putri merupakan kemunculan pertamanya di hadapan publik. Sekitar pukul 17 Minggu sore, Putri Chandrawati, istri dari Irjen Pol Verdi Sambo, keluar meninggalkan rumahnya di Jalan Sakulung Duren 3, Pancoran, Jakarta. Putri Chandrawati menuju Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat. Putri datang ke Makobrimob bersama anak pertama dan kuasa hukumnya. Menurut kuasa hukumnya, kliennya datang untuk membesuk Irjen Verdi Sambo, namun belum diizinkan bertemu. Putri menyampaikan keikhlasan atas perbuatan yang dialami keluarganya. Saya Putri bersama anak-anak. Saya mempercayai dan tulus mencintai suami saya. Saya mohon doa biar kami sekeluarga cepat menjalani masa yang sulit ini. Dan saya ikhlas memaafkan segala perbuatan yang kami dan keluarga alami. Cukup ya teman-temannya. Terima kasih ya. Mohon maaf ya. Cukup ya. Tim kuasa hukum Putri mengaku sempat berkonsultasi dengan psikolog klinis sebelum kliennya datang ke Makobrimob. Psikolog telah memberikan izin Putri untuk menemui suaminya yang ditahan selama 30 hari di Makobrimob. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Dan melengkapi dialog kita malam hari ini sudah bergabung bersama kami Susaning Tias Kertopati, pakar pertahanan, keamanan, dan intelijen yang juga merupakan Ketua DPP Perindo bidang Hankam dan Cyber. Selamat malam, Mbak Nuning. Selamat malam. Ya, sudah ada Pak Susno juga bersama kita sejak di segmen awal tadi. Saya ke Mbak Nuning dulu. Mbak Nuning, kita sudah melihat konstruksi pasal yang dipakai oleh penyidik dan juga beberapa pengakuan, termasuk hari ini Barada Richard Eliezer telah mengajukan sebagai justice kolaborator. Tetapi seberapa bisa kita meyakinkan bahwasanya kasus ini benar-benar akan terbuka dan terang benderang siapa pelaku utama, yang mengingat TKP sudah tidak steril lagi, bahkan kejadian di hari Jumat baru dirilis polisi di hari Senin. Bagaimana Mbak Nuning melihat hal ini? Ya, kalau menurut saya ini memang satu hal yang tidak mudah ya. Sebenarnya sih mudah apabila bukan terjadi di institusi besar seperti kepolisian ini. Tentunya kita harus hormati dulu apa yang sudah diputuskan oleh Kapolri, membentuk tim. Kita harus ada azas praduga tak bersalah dulu ya. Tetapi dalam hal ini memang kita juga harus mengerti bahwa di tubuh Polri ini apabila ada kasus begini kan hambatan itu bisa birokratis, bisa hierarkis, juga bisa politis. Kalau secara intelijen kan ini semua kan operasi harus berdasarkan target. Operasi berdasarkan strategik dan taktis. Itu semua kalau clear ya jadi mudah. Tetapi kalau ada hambatan politis, hierarkis, itu akan menjadi ribet dan sulit. Jadi kelihatannya begini, kalau Baradae ini bisa menjadi justice kolaborator, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Susno, Pak Komjen Pol Susno Duaji, itu sangat baik. Tetapi harus ada jaminan, keluarganya juga harus dijamin agar tidak ada yang mengganggunya, sehingga dia dengan tenang dapat menyampaikan apa adanya. Lalu kemudian saya baca juga, ini yang baru ya terungkap, yaitu Barada RR Riki ya.
Nah ini kan katanya waktu kejadian ngumpet di balik kulkas untuk nggak kesetrum ya. Nah ini kita harus tahu juga sejauh mana kejujuran itu ada. Di sini sebenarnya apa sih yang dicari ya? Di sini ada Pak Johnson Panjaitan juga ya, juga rekan-rekan pengamat yang lain, juga masyarakat. Ingin tuh ada kejujuran. Intelektual dadernya siapa? Begitu. Itu aja sebenarnya. Nah, ini jangan berbelit-belit. Juga Ibu Putri itu harus juga menghargai korpsnya, korps baju pink itu. Ya. Jadi seperti yang saya pakai nih loh, pink. Ya, jadi harus betul-betul memahami bahwa korpsnya itu harus dihormati. Jujurlah gitu, apa adanya supaya ini cepat selesai. Masalah negara yang lain banyak, jadi konsentrasi ke sini terus. Jadi ini harus betul-betul juga kepada pihak Irjen Pol Sambo itu sebenarnya kalau apa adanya ya. Tentu mungkin ada pembahasan yang akan berjalan lebih lancar. Kan ini nanti akan diperiksa oleh Irwarsum ya, Jenderal Bintang 3. Tentu Polri tidak akan main-main. Di sini ada Komnas HAM, ada Kompolnas. Saya rasa meski kita memberlakukan azas praduga tak bersalah, tetapi tentu juga harus diingat bahwa masyarakat sudah tahu semua dan mengawal hal ini gitu. Baik. Jadi memang dalam hal ini saya sangat mengharapkan harapan masyarakat ini akan menjadi gamblang dan saya yakin itu akan terjadi. Baik, untuk hambatan politik atau psikopolitik tadi Mbak Nuning juga sempat menyinggung hal ini. Apakah dengan pernyataan Presiden yang berkali-kali meminta agar kasus ini diusut secara tuntas, apakah ini bukankah ini sebagai dorongan moral bagi Kapolri untuk bertindak berani dan juga tidak pandang bulu untuk menuntaskan kasus ini dan menyelamatkan citra dari Polri sendiri, Mbak Nuning? Oh iya, itu harus diselamatkan citra Polri. Sedemikian rupa ya founding fathers, lalu kemudian juga para senior di sini ada Pak Susno, juga para senior dari Irjen Pol Verdi Sambo tentu sangat mengharapkan hal ini akan terbuka dengan jujur ya, sesuai dengan CSI, lalu kemudian menyampaikannya kepada publik. Dan ini Kapolri wajib untuk menyampaikan berdasarkan criminal scientific investigation. Jadi memang dalam hal ini tidak boleh main-main. Dan itu yang namanya Presiden Joko Widodo sudah dengan tegas mengatakan dibuka, dicari sampai dapat intelektual dadernya siapa. Ini keras loh, ya jangan main-main ini. Baik, saya ke Pak Susno. Pak Susno, kalau kita melihat tentunya publik berharap dari keterangan Barada Richard Eliezer agar memberikan keterangan yang sejujurnya. Nah, bagaimana dari Reserse sendiri bisa melindungi keberadaan Barada Richard Eliezer dan juga keluarganya agar nanti tidak menjadi distraksi sehingga apa yang diucapkan oleh Barada Eliezer benar-benar bisa dipertanggungjawabkan secara hukum? Jadi begitu dia diterima sebagai justice kolaborator dan harus diamankan ini, dan dari pihak LPSK tentunya meminta aparat keamanan, dalam hal ini polisi yang akan mengamankan, dan tidak boleh main-main, institusi dipertaruhkan, jangan sampai dia tercoreng, sakit, luka, dicederai, termasuk keluarganya. Kenapa? Karena keterangannya kita nggak tahu ya, saya nggak tahu, nggak bisa menerka-nerka apa yang akan diomongkan oleh Baradae. Dia cabut berita acara pertamanya, dia akan ngomongkan siapa otaknya, siapa saja yang ikut. Termasuk karena dia di TKP ya, di tempat kejadian perkara, dia akan ngomong siapa saja yang memerintahkan merusak TKP itu, mengambil CCTV yang untuk dirusak. Ini bukan saya ngomong ya, ini Kapolri kan, waktu Kapolri ngomongkan itu CCTV dirusak atau dihilangkan. Siapa yang menghilangkan HP dan sebagainya. Ini kan tahu si Barada ini, dia ada di tempat. Nah karena ini akan membuka kotak Pandora kejadian sebenarnya, maka perlu diamankan. Timbul pertanyaan, apakah keterangan Baradae bisa dipercaya apa tidak? Nanti ada yang akan mengujinya, akan dicocokkan dengan hasil visum et repertum daripada otopsi kedua.
Misalnya dia mengaku menembak saya sendiri sekian peluru. Nanti akan dilihat apa betul sekian peluru. Apa betul tidak ada luka yang lain. Apa betul hasil tembakan itu karena selongsongnya ditemukan, proyektilnya ditemukan, maka hasil saintifik daripada yang uji tentang selongsong dan sebagainya itu akan dicocokkan benar nggak keterangannya ini. Ya, termasuk benar senjata semua yang digunakan yang disebut-sebut berjenis Glock itu terregister atas nama siapa, Pak Susno? Seperti itu ya? Nah, itu saya yakin bahwa penyidik sudah melacak senjata tersebut kan ada nomornya. Terdaftar di mana? Karena dia kan berasal dari satuan BRIMOB ya. Apakah senjata itu dibawa dari satuan asal dan yang memberikan izinnya itu satuan asal dan suratnya terdata di register apa tidak? Apakah senjata itu inventaris daripada divisi Propam terdaftar di situ, yang menerbitkan suratnya siapa, kapan, ataukah itu terdaftar di pelayanan markas Yanma. Kemudian siapa yang menerbitkan izinnya? Apakah izinnya itu diterbitkan sesuai prosedur? Prosedurnya apa? Pertama, yang berhak untuk memegang senjata betul-betul orang yang memerlukan, yang karena tugasnya dia harus bersenjata. Yang kedua, harus diuji apakah dia bisa nembak apa tidak dengan senjata yang akan dipegangnya. Jangan sampai dia tidak pernah bersenjata pendek, senjata laras panjang, pegang senjata pendek, salah tarik, mau nembak, kena paha sendiri gitu kan. Nggak boleh gitu. Di samping itu, mahir menembak, senjata yang diinventariskan, yang dipegangkan juga diuji psikotes. Harus dilihat psikotesnya, hasil psikotesnya ada nggak. Jangan sampai suratnya itu surat tembakan gitu. Iya. Jadi tidak segampang itulah senjata di polisi. Dan saya yakin bahwa dia ini sudah memenuhi syarat itu semua. Baik. Kalau tidak memenuhi syarat, inilah bahan daripada penyidik reserse untuk mengungkap kasus ini. Baik, Pak Susno, salah satu tuntutan publik adalah juga ikut memeriksa siapa orang yang pertama kali mengotopsi jenazah Brigadir Joshua. Itu adalah salah satu tuntutan publik untuk mengetahui sebenarnya seperti apa sih kondisi jenazah saat pertama kali diterima di Rumah Sakit Polri. Seperti itu, Pak Susno. Ya, itu memang suatu keharusan supaya terbuka kepada publik sesuai perintah Presiden kan fair ya. Khususnya nanti setelah hasil visum kedua keluar, kita akan lihat sama apa tidak. Kalau sama, is no problem ya. Tapi akan lain ceritanya manakala visum pertama dengan visum kedua berbeda jauh. Berbeda jauh, maka timbul pertanyaan. Di sini penyidik Polri itu kan sudah matang semua, pinter-pinter semua. Maka timbul, akan dikejar terus si dokter yang menerbitkan visum ini. Ada apa? Dan ditambah lagi pertanyaan, apakah dokter itu sudah berkualifikasi sebagai dokter forensik yang bisa menerbitkan visum et repertum untuk otopsi. Nah, kalau dia tidak, ini celaka lagi. Tapi itu urusan profesi kedokteran nantinya yang akan mengecek kalau salah apa tidak. Tapi penyidik pasti akan memintai keterangan. Khususnya manakala hasilnya berbeda jauh gitu. Baik, saya ke Bu Nuning. Bu Nuning, kalau kita melihat kondisi saat ini, seberapa yakin Bu Nuning atau Mbak Nuning untuk melihat kasus ini akan benar-benar terselesaikan dengan baik sehingga bisa memenuhi apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan yang masih menyelimuti benak masyarakat saat ini, Mbak Nuning? Kalau saya melihat apabila ini ada kejujuran, yang penting itu ada dalam mens rea-nya polisi itu memang niat untuk diselesaikan apa adanya, dengan segala kejujuran yang ada. Jadi tidak ada tekanan politik, tidak ada hierarkis ya. Di situ memang bisa saja terjadi bahwa semua ini akan terbuka seperti apa yang kita harapkan. Jadi intelektual dader itu siapa? Kan ini barusan saja kan Barada RR ini kan tertangkap. Kalau tidak salah itu mungkin Bang Johnson yang itu ya, pasal 340. Jadi di situ dia dijerat dengan pasal 340. Ya, jadi siapa yang merencanakan ini semua begitu. Itu kan namanya intelektual dadernya itu dicari gitu. Jadi jangan sampai di apa yang sudah
tersusun, capek, dan lain sebagainya. Lalu karena ada tekanan-tekanan hierarkis, tekanan politik, dan kepentingan-kepentingan sepihak, itu melencengkan. Karena apa, Pak? Menghilangkan sesuatu dengan kode etik kan, pelanggaran kode etik tentu berbeda ya. Ya, oke. Ya. Baik, Mbak Nuning. Pak Susno, selama ini masyarakat bertanya-tanya soal HP atau handphone dari Bribda atau Brigadir Joshua Huta Barat. Sementara tidak pernah ada berita, seingat saya, mohon dikoreksi kalau saya salah, mengenai pemeriksaan HP milik Irjen Verdi Sambo maupun orang-orang yang ada di TKP ketika kejadian. Bagaimana Bapak melihat hal ini, Pak Susno? Saya dengan adanya tim khusus bentukan Kapolri dan orangnya profesional, apalagi langsung di bawah Wakapolri dan tiga apa empat itu bintang 3, mereka kerja profesional. Saya yakin itu sudah disita dan sudah dilihat apa isinya, bertelepon kepada siapa, posisinya di mana pada saat kejadian, karena dari handphone itu bisa menentukan posisi seseorang pada jam tertentu. Jam kejadiannya jelas, kemudian lokasi kejadian jelas, handphone ada, akan ketahuan. Saya yakin bahwa semua handphone yang ada di situ, handphone Pak FS, handphone Ibu, handphone Baradae, handphone Ricky yang baru tadi kan, termasuk handphone pembantu rumah tangga, dan handphone daripada si Brigadir J itu disita, kemudian dilihat apa pembicaraan, apa WA-nya, apa SMS-nya, apa videonya, dan juga akan dilihat di mana posisi mereka saat sebelum kejadian, saat kejadian, dan sesudah kejadian. Karena masing-masing handphone itu terhubung ke tiang BTS terdekat. BTS itu tiang operator itulah, antena itu. Jadi saya yakin sudah itu. Hanya mungkin tidak diumumkan ke publik supaya tidak masih dirahasiakan, karena supaya tidak ganggu jalannya penyidikan. Tapi untuk hal-hal mestinya yang berkaitan dengan kegiatan boleh, isinya yang mungkin tidak diumumkan. Misalnya kami telah menyita sekian handphone si A, B, C, D, dan masih dalam tahap pemeriksaan. Nah, isinya nggak diumumkan. Nah, sebagaimana kemarin justru Komnas HAM sudah mengumumkan gitu hasil hasil CCTV. Polisi nggak ngumumkan, padahal itu berasal dari polisi, saya kira. Nah, itu mestinya hal-hal yang supaya membuat tidak multitafsir, supaya tidak membuat kegaduhan publik, hal-hal yang tidak akan mengganggu jalannya pemeriksaan, ya diumumkan saja. Karena kalau tidak nanti timbul tafsiran-tafsiran. Nanti tafsiran-tafsiran dilarang pula. Baik, Pak Susno dan Mbak Nuning, terima kasih untuk waktunya bersama kami. Kita akan melihat seperti apa hasil kerja dari Mabes Polri, seperti apa beberapa hari mendatang ini. Terima kasih untuk waktunya Pak Susno dan Mbak Nuning. Selamat malam. Selamat malam Bu Nuning, selamat malam Pak Johnson, sahabatku. Dan pemirsa, kami masih akan kembali dengan dialog di MNC News Prime ini dengan tamu-tamu lainnya. Tetaplah bersama kami di MNC News Prime.